Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 1 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca sebagian daripada nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami, untuk kami datang kepada Yesus dan belajar padanya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Silahkan Saudara Steve. Renungan pagi hari ini, tanggal 1 Maret 2021, dari buku Menjadi Putra dan Putri Allah. Dengan judul, Semua yang letih karena dosa, dianjurkan supaya mendaftar. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Sekaranglah bunyi suara kemurahan yang manis terdengar oleh telingamu. Hari ini undangan surga datang kepadamu. Pada hari ini semua yang ada di surga berkata, marilah. Marilah, karena segala sesuatu sekarang sudah tersedia. Barang siapa yang mau, biarlah ia datang dan meminum air hidup dengan cuma-cuma. Sekaranglah waktunya bagi kita mau seperti kesederhanaan anak-anak. Kita mau melihat segala sesuatu seperti kesombongan, kesia-siaan, dan kebodohan dijauhkan. Kita sedang menghadapi hari pengadilan. Laki-laki dan perempuan akan memerlukan kekuatan yang lebih besar daripada bantuan manapun dari manusia yang padanya kita bisa bersandar. Mereka harus bersandar pada lengan Yahweh. Kita menghadapi hari itu apabila segala perbuatan manusia akan dicoba dan diuji. Dan kita mau supaya engkau bersedia. Kita mengadakan seruan kepadamu supaya membersihkan dirimu dari kesombongan dunia ini. Kesombongan dan kesia-siaan, serta kebodohan hidup. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihani engkau. Rombongan malaikat disuruhnya untuk melayanimu. Maka sekarang, ketika segenap surga menaruh perhatian bagimu, tidakkah engkau menaruh perhatian bagi dirimu sendiri? Beberapa orang tampaknya takut mempercayai firman Allah, seolah-olah itu akan menjadi kepongahan dalam mereka. Mereka berdoa supaya Tuhan mengajar kita, namun mereka takut mempercayai firman Allah yang dijanjikan dan percaya kita telah diajar oleh Dia. Selama kita datang kepada Bapa kita yang di surga dengan rendah hati, dan dengan suatu roh untuk diajar, mau dan ingin hendak belajar. Apakah sebabnya kita meragukan pengenapan Allah akan janjinya sendiri? Apabila engkau telah berusaha hendak mengetahui kehendaknya, maka peranmu ialah untuk mempercayai bahwa engkau akan dipimpin dan dituntun dan diberkati dalam melakukan kehendaknya. Kristuslah yang sedang menuntun umatnya dewasa ini, menunjukkan kepada mereka di mana dan bagaimana caranya untuk bekerja. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus tidak hanya mengundang agar semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya, tetapi juga untuk belajar dari Yesus. Ayat 29 dan 30 dari pasal yang sama berkata, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mengapa datang kepada Yesus dan belajar daripadanya? Apakah hanya untuk mendapat kelegaan? Roh Nubuat menjelaskan tentang ayat ini dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 353, paragraf 2, yang berkata, Di dalam perkataan ini, Kristus berbicara kepada semua manusia,
apakah mereka tahu atau tidak, mereka semua lelah dan berbeban berat. Semua menanggung beban berat yang hanya Kristuslah yang dapat menanggalkannya. Sadar atau tidak sadar, semua kita manusia mempunyai beban yang berat. Dan beban yang berat ini hanya Yesus yang dapat singkirkan. Jika disebut hanya, artinya tidak ada yang lain. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat menanggalkan beban berat kita. Nah, apakah beban berat itu? Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 353, paragraf kedua, menyatakan, beban terberat yang kita pikul ialah beban dosa. Maka artinya, hanya Yesus yang dapat bersihkan beban dosa dari hidup kita. Itu sebabnya mereka yang berbeban berat, yaitu yang berbeban berat karena dosa, Yesus undang untuk datang kepadanya agar menerima kelegaan di dalam Yesus. Kemudian, mengapa Yesus menyebut kuk? Itu adalah lambang dari kerjasama. Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 354, paragraf 1, melanjutkan. Kuk itu adalah alat pelayanan. Lembu mendapat kuk untuk bekerja, dan kuk itu perlu agar mereka dapat bekerja dengan baik. Dengan perumpamaan ini, Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil bekerja seumur hidup. Kita mengenakan kuknya atas kita agar kita dapat bekerja sama dengan Dia. Kuk atau yoke dalam bahasa Inggris adalah lambang kerjasama. Bila dua sapi mengenakan kuk, keduanya harus berjalan bersama seirama. Bila salah satu berjalan lebih cepat atau lebih lambat, maka itu akan membuat yang satu sakit lehernya, sebab dia akan ditarik atau akan menarik. Tetapi jika berjalan bersama seirama, maka kuk itu tidak membuat sakit, bahkan menjadi ringan rasanya. Inilah yang perlu kita hidupkan bersama Yesus. Kita berjalan bersama Yesus seirama, bekerja sama dengan Dia. Nah, bagi mereka yang mau belajar, renungan hari ini menyatakan, dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 70 paragraf 3. Selama kita datang kepada Bapa kita yang di sorga dengan rendah hati dan dengan suatu roh untuk diajar, mau dan ingin hendak belajar, apakah sebabnya kita meragukan penggenapan Allah akan janjinya sendiri? Bagi mereka yang mau datang dan belajar, harus dengan kerendahan hati serta dengan roh untuk diajar. Nah, dikatakan kita datang kepada Bapa untuk belajar. Lalu bagaimana caranya Bapa mengajar kita? Roh Nubuat menjawabnya dalam SDA Bible Commentary volume 3, halaman 1156 paragraf 1, yang menyatakan, Kristuslah yang membimbing orang Israel melalui padang gurun, dan Kristuslah yang sedang menuntun umatnya dewasa ini, menunjukkan kepada mereka di mana dan bagaimana caranya untuk bekerja. Kalimat yang ditandai warna kuning adalah kalimat akhir dari renungan hari ini. Jadi, Allah Bapa mewujudkan pengajarannya melalui anaknya Yesus Kristus. Sebab sejak dahulu sampai sekarang, Yesuslah yang mengajar umat-umat Allah, bukan yang lain. Kita perlu ingat pesan ini sebagaimana kita belajar di bulan Maret 2021 ini, yang dengan tema besarnya, kita mendaftar di Sekolah Kristus. Di Sekolah Kristus kita belajar dari Kristus dan besok kita akan pelajari lebih banyak lagi. Roh Nubuat menyatakan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 355, paragraf 1. Belajarlah padaku, kata Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita harus masuk sekolah Kristus, belajar kelemah lembutan dan kerendahan hati daripadanya. Di sekolah Kristus kita belajar dari Kristus. Kita belajar kelemah lembutan dan kerendahan hati dari Yesus. Karenanya sebagaimana Maria, Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 355 paragraf 2 menasihatkan, kita harus ingin duduk di kaki Yesus dan belajar daripadanya. Dan saat kita duduk di kaki Yesus, kita mendengar perkataannya. Dan mereka yang menerima perkataan Yesus akan mendapatkan damai dan ketenangan. Roh Nubuat menyatakan dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 356 paragraf 1. Barang siapa yang menerima perkataan Kristus
dan menyerahkan jiwanya pada tangan penjagaannya, kehidupan mereka setuju dengan perintahnya, akan mendapat damai dan ketenangan. Tidak ada perkara di dunia ini yang dapat menyedihkan mereka, bila mana Kristus menggembirakan mereka dengan kehadirannya. Inilah pentingnya mendaftar di sekolah Kristus, saudaraku dalam Tuhan. Belajar dari Kristus, duduk di kaki Yesus, dan mendengar sabdanya. Mereka yang menerima perkataan Yesus, menyerahkan jiwanya kepada Yesus, dan hidup selaras dengan perintahnya Yesus, maka mereka akan mendapatkan damai dan ketenangan. Sebab tidak ada yang dapat membuat mereka sedih bila mana Yesus hadir. Ini kebenaran yang penting kita ingat. Kita bukan duduk di kaki Yesus kalau yang hadir adalah orang lain yang bukan Yesus. Kita duduk di kaki Yesus karena memang Yesus sendirilah yang hadir bersama kita. Apakah hanya ini pentingnya belajar di sekolah Kristus? Oh tidak, ada yang lebih indah lagi. Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 356 paragraf 2 berkata, bila mana melalui Yesus kita masuk ke dalam sentosa, maka sorga mulai di sini. Kita menyambut undangannya, marilah belajarlah kepadaku, dan dalam hal yang demikian kita memulai hidup kekal. Surga ialah suatu pendekatan yang tiada hentinya kepada Allah melalui siapa? Melalui Kristus. Ini juga kebenaran penting yang umat Allah perlu ingat. Saat kita masuk sekolah Kristus dan belajar dari Yesus, maka sorga dimulai dari di dunia ini. Sebab saat kita sambut undangan Yesus untuk belajar dari Dia, kehidupan kekal dimulai. Ingat ya, belajar dari Yesus, bukan dari oknum yang lain yang bukan Yesus. Sebab ingat tadi, kita belajar kepada Bapa dan itu diwujudkan melalui anaknya. Dan untuk mendapat terhubung dengan Allah Bapa yang adalah sumber kehidupan kekal itu, kita hanya punya satu jalan, yaitu Anak Allah, Yesus Kristus. Itu sebabnya sorga adalah suatu pendekatan yang tiada hentinya kepada Allah, yaitu Bapa, melalui Yesus Kristus. Sebab memang tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Hanya ada satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus anaknya. Jangan bingung saudaraku dalam Tuhan. Dengan istilah Roh Kudus, penolong yang lain, penghibur, dan roh kebenaran, itu semua adalah Yesus. Sebab Yesus yang adalah Adam yang terakhir telah menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Karenanya, simpan semua kebenaran ini dalam pikiran kita, sebagaimana kita belajar selama bulan Maret ini. Dan mari kita semua mendaftar, sebab Yesus undang kita semua untuk belajar dari Yesus dan bukan dari orang lain atau oknum lain. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pagi hari ini, bahwa kami harus mendaftar di sekolah Kristus. Penting sekali untuk belajar dari Yesus, karena itulah memulai sorga di dunia ini. Itulah permulaan hidup kekal. Sebab Allah Bapa mengaruniakan hidup kekal di dalam anaknya. Dan satu-satunya jalan kami untuk datang mendekat kepada Allah Bapa hanyalah melalui Yesus. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, beserta kami sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.